Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedamaian dilimpahkan kepadamu, diiringi dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga barokah dari Allah untukmu. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, meskipun kita belajarnya di rumah saja, tetap ya harus semangat. Nggak boleh males-malesan. Karena cita-cita kita akan terwujud dengan kita belajar dengan tekun. Baik, seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Pada Rabu minggu lalu, kita sudah belajar tentang luas bangun datar. Nah, pada hari ini, Ibu Jamnah akan menjelaskan tentang materi menentukan keliling bangun datar. Jadi materi kita hari ini yaitu menentukan keliling bangun datar. Disimak dengan baik ya penjelasan materi berikut ini supaya ketika nanti ada soal yang keluar tentang materi kita hari ini, kalian bisa paham dan bisa menjawab dengan benar. Seperti itu. Disimak dengan baik. Baik, materi kita hari ini adalah menentukan keliling bangun datar. Yang pertama yaitu bangun persegi. Persegi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Memiliki 4 buah sisi, memiliki 4 buah titik sudut sama panjang. Nah, di sini ada gambar persegi. Persegi itu memiliki 4 buah sisi dengan panjang yang sama. Nah, jadi sisi pertama ada di atas, sisi kedua di sebelah kanan, sisi ketiga ada di sebelah kiri, dan sisi keempat ada di bawah. Jadi nilai sisi dari keempat sisi ini sama besarnya ya, jadi tidak berbeda. Nah, sedangkan untuk rumus keliling persegi adalah 4 kali sisi. Misalkan diketahui dari salah satu sisi ini hanya tertulis satu angka saja di sini, misalkan 3 cm, berarti kita tinggal masukkan ke dalam rumus 4 kali 3 cm, maka hasilnya adalah 12 cm. Untuk lebih lengkap dan lebih jelasnya, perhatikan penjelasan dari contoh berikut. Contoh soal 1. Diketahui sebuah persegi panjang, persegi ya, bukan persegi panjang, mohon maaf. Diketahui sebuah persegi memiliki panjang sisi 3 cm. Tentukan keliling persegi tersebut. Pertama-tama kita masukkan dulu panjang sisi dari persegi tadi. Panjang sisinya adalah 3 cm. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Nah, rumus keliling persegi tadi adalah 4 kali sisi. Maka hasilnya tinggal kita tulis. Sisinya berapa di sini? 3 cm. Nah, 4 ini kan rumusnya karena sisinya terdapat 4. Jadi di sini tinggal kalian masukkan ke dalam rumus 4 dikali 3 cm ini adalah sisinya. Jadi tinggal dikalikan 4 kali 3 sama dengan 12 cm. Bu, kenapa tidak diberi angka 2 atau diberi persegi di atasnya? Seperti luas bangun datar minggu lalu, karena di sini hanya terdapat 1 cm, satu satuan saja, maka di sini cukup ditulis satu satuan saja, tidak perlu memberi pangkat 2 pada jawaban. Seperti itu ya anak-anak, semoga bisa dipahami. Nah, untuk rumusnya tadi, rumus keliling persegi yaitu 4 dikali sisi. Lanjut ke bangun yang kedua yaitu persegi panjang. Ciri-ciri persegi panjang, yang pertama memiliki 4 sisi di mana 2 sisi yang saling berhadapan sama panjang. 2. Memiliki 4 sudut sebesar 90 derajat. 3. Memiliki 2 sumbu simetri lipat dan putar. 4. Memiliki 2 diagonal garis melintang yang sama panjang. Nah, di sini kalian bisa lihat contoh gambar dari persegi panjang di mana dari kiri ke kanan ini merupakan panjangnya
Sedangkan garis dari atas ke bawah itu merupakan lebarnya. Nah, rumus untuk keliling persegi sendiri adalah 2 dikali buka kurung panjang tambah lebar. Nah, seperti ini. Jika ada soal seperti ini, maka yang harus kalian kerjakan terlebih dahulu adalah yang di dalam kurung. Setelah selesai mengerjakan yang di dalam kurung, baru kemudian dikalikan dengan angka 2. Baik, supaya lebih paham lagi, perhatikan contoh berikut. Cekidot. Contoh soal. 1. Diketahui sebuah persegi panjang memiliki panjang 7 cm dan lebar 5 cm. Tentukan keliling persegi panjang tersebut. Pembahasan. Pertama kita masukkan yang diketahui dulu. Pada soal diketahui panjangnya adalah 7 cm. Masukkan ke dalam pembahasan. Panjangnya adalah 7 cm. Kemudian lebarnya 5 cm. Kita masukkan ke dalam rumus keliling persegi panjang. Rumusnya adalah 2 kali panjang tambah lebar. Nah, kita tulis kembali angka 2-nya, kemudian tulis operasi hitungnya perkalian, buka kurung, masukkan angka 7, yaitu panjangnya 7 cm, kemudian lebarnya 5 cm. Pertama-tama yang kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. Jadi angka 2 ini kita turunkan kembali beserta operasi hitung perkaliannya. Nah, 7 tambah 5 sama dengan berapa? Ayo, pikirkan berapa? 7 tambah 5 sama dengan 12. Baik, kita tulis kembali angka 2, kemudian dikali dengan 12 cm. Nah, cm-nya cukup 1 ya, karena di sini bukan perkalian. Di sini operasi hitungnya penjumlahan, sehingga di sini tidak perlu ditambah cm pangkat 2, cukup cm saja. Nah, jadi 2 dikali 12 sama dengan 24 cm. Karena di sini hanya memiliki satu satuan, maka cukup tulis cm 1 saja, tidak perlu pangkat 2-nya, tidak perlu ditulis. Baik, kita lanjut ke materi kita yang ketiga, yaitu bangun segitiga. Nah, di sini ciri-ciri segitiga mempunyai 3 sisi yang sama panjang, mempunyai 3 sudut yang sama besar yaitu 60 derajat, mempunyai 3 sumbu simetri. Nah, contoh gambarnya seperti ini. Jadi, bagian A, B, dan C ini sama besarnya ya, sama panjangnya. Nah, kemudian untuk rumusnya sendiri, rumus keliling segitiga ini paling gampang karena dia tinggal tambahkan saja sisi tambah sisi tambah sisi. Jadi seperti itu ya anak-anak. Oke, kita masuk ke contoh. Contoh soal. Diketahui sebuah segitiga memiliki panjang sisi berturut-turut 12 cm, 6 cm, dan 10 cm. Hitunglah keliling dari segitiga tersebut. Nah, di sini kita masukkan ke dalam pembahasan. Sisi, rumusnya adalah rumus keliling segitiga yaitu sisi tambah sisi tambah sisi ya. Nah, sisi pertama itu sama dengan 12 cm. Itu kita dapat dari sini. Ini sisi pertamanya. Kemudian sisi kedua 6 cm, yang ini ya. Dan yang ketiga, sisi ketiga yaitu 10 cm. Masukkan ke dalam rumus keliling segitiga sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi. Nah, tinggal masukkan 12 cm ditambah 6 cm ditambah 10 cm. Seperti ini. Nah, kemudian pertama-tama kita hitung dulu. 12 cm ditambah 6 cm berapa ya? Nah, kemudian kita tulis di bawahnya sini. Hasilnya ditambah dengan 10 cm karena 10 kan belum kita hitung. Boleh juga jika anak-anak mau langsung menghitung ketiganya juga boleh. Tetapi jika mau berurai dulu satu persatu juga boleh. Jadi 12 ditambah 6 sama dengan 18. Nah, seperti ini. 18 cm ditambah 10 cm. Karena di sini operasi hitungnya adalah penjumlahan atau tanda tambah. Jadi tidak perlu pakai pangkat 2, kecuali di sini perkalian, maka cm-nya pangkat 3. Itu jika di sini perkalian. Tapi karena penjumlahan tidak perlu pakai pangkat.
Baik, kita lanjut. 18 ditambah 10 cm sama dengan 28 cm. Jadi jawaban dari jadi keliling segitiga ini adalah 28 cm. Nah, demikian tadi penjelasan Ibu tentang menentukan keliling bangun datar dari ketiga bangun persegi, persegi panjang dan segitiga yang sudah kalian simak dengan baik. Sekarang waktunya mengerjakan tugas. Tugasnya gampang aja, asalkan kalian tadi sudah menonton penjelasan Ibu dengan baik. Tapi kalau belum paham, bisa diputar ulang ya penjelasannya, atau langsung tanya Ibu Jamna juga boleh. Soal yang harus kalian kerjakan hari ini ada 3 yang harus dikerjakan hari ini, ada 3. Nah, kemudian nanti ada tugas tambahan, yaitu tugas mingguan. Seperti minggu lalu, kalau minggu lalu perkalian 2, Ibu langsung minta kalian dalam sehari harus kirimkan hafalan kalian. Nah, kalau ini Ibu minta kalian hafalkan perkalian 3. Nah, tapi buat videonya minggu depan. Nah, seperti itu ya. Jadi minggu ini dalam seminggu kalian hafalkan perkalian 3 dan buat kalau sudah hafal, misalkan hari ini mulai menghafal tapi misal hari Sabtu sudah hafal nih sebelum hari Rabu, boleh kirim videonya ke Ibu Jamna, asal tidak memberatkan kalian dalam menghafal, tapi kalian bisa seperti itu. Baik, soal nomor 1, diketahui sebuah persegi memiliki panjang sisi 6 cm. Tentukan keliling persegi tersebut. Soal kedua, diketahui sebuah persegi panjang memiliki panjang 4 cm dan lebar 6 cm. Tentukan keliling persegi panjang tersebut. Soal yang ketiga, diketahui sebuah segitiga memiliki panjang sisi berturut-turut 14 cm, 8 cm, dan 12 cm. Hitunglah keliling dari segitiga tersebut. Jadi ada 3 soal yang harus kalian kerjakan hari ini. Nah, kemudian untuk satu soalnya itu adalah tugas mingguan. Jadi kalian boleh mengumpulkan paling lambat hari Rabu minggu depan. Tapi kalau bisa mengumpulkan secepatnya lebih baik, berarti kalian bisa menghafal dengan sangat baik. Nah, jadi tugas mingguannya adalah hafalkan perkalian di bawah ini, kemudian buat rekaman video hafalanmu dan kirimkan Rabu tanggal 10 Februari 2021. Semakin cepat lebih baik. Tapi jika misalkan dirasa agak sulit nih menghafal perkalian 3 dalam 2 hari, boleh paling lambat itu hari Rabu minggu depan. Tapi Rabu minggu depan akan Ibu berikan lagi hafalan perkalian 4 sampai nanti perkalian 2 sampai 10 kalian hafal. Seperti itu ya anak-anak. Karena kunci utama kalian dalam menjawab matematika itu adalah jika kalian hafal perkalian 2 sampai 10. Maka kalian pun akan bisa mengerjakan pembagian. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa besok di mata pelajaran yang berbeda. Terima kasih sudah memperhatikan dengan baik. Tetapi sebelum Ibu tutup, ada hal yang perlu kita ketahui bersama-sama. Disimak ya. Ketika orang tua meminta bantuan kepada kita, jangan sekali berkata, ah, ih, dan ucapan lainnya yang menyakiti hati orang tua. Berbaktilah, karena ridho kedua orang tuamu akan mengubah hidupmu menjadi lebih baik. Jadi, ketika orang tua meminta kita, nah, ambilkan pisau di dapur, tolong bantu mama di sini, tolong bantu bapak. Jangan sampai kalian berkata, ah, nggak mau mah, ah, nggak mau pak. Itu tidak baik. Itu adalah dosa besar bagi kita. Jadi berbaktilah, karena ridho kedua orang tuamu akan mengubah hidupmu menjadi lebih baik. Baik, dengan berakhirnya penyampaian Ibu yang tadi barusan, maka berakhir pula pelajaran kita pada hari ini. Tetapi terlebih dahulu kita berdoa agar materi yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok.